Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Tsumma shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa manba'ul kamalat bahrul ifadati wa muzhirus sa'adat wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhat waj'alna minal maqbulina innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu wa ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ummah fa tawakkala 'ala al-hajjatil bayda lailuha kana hariha la yazigu anha illaha. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada momentum kali ini dan seterusnya, mari kita senantiasa menguatkan keislaman kita, menguatkan keimanan kita, menguatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertahankannya sampai akhir hayat. Kita harus memegang prinsip yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Ali Imran ayat 102 seperti yang saya sebutkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara nikmat-nikmat nyata yang kita rasakan sampai saat ini dan tidak bisa kita bantah sama sekali adalah nikmat sehat dan nikmat umur panjang. Nikmat sehat dan nikmat umur panjang, sehingga kita sampai berada di bulan Sya'ban, di tanggal 20 Sya'ban
yang berdekatan dengan Ramadan. Semoga doa kita yang sering kita panjatkan sedari bulan Rajab 1 bulan yang lalu dan Sya'ban ini agar diberi umur panjang, agar bertemu dengan bulan yang penuh kemuliaan, yaitu bulan puasa Ramadan. Dikatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah Subhanahu wa taala, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Sebuah doa ringkas penuh makna yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan sering kita baca serta kita dengarkan di lantunan-lantunan speaker masjid dan dibacakan oleh ibu-ibu juga anak-anak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kepada kami bulan Ramadan. Bulan istimewa, bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan menjadi wasilah kita bisa terhindar dari siksaan api neraka. Lalu, apa yang harus kita persiapkan hadirin yang dirahmati? Setidaknya ada 2 hal yang harus kita persiapkan untuk menyambut Ramadan, untuk menyambut bulan puasa, untuk menyambut bulan yang penuh kemuliaan, yaitu dengan persiapan fisik juga persiapan mental. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an sudah jelas dikatakan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian, diwajibkan atas kita untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang-orang yang terdahulu mereka juga berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian, agar kita, agar semua kita mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa, melaksanakan ibadah mulia yang juga dilakukan oleh kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad SAW. Kamu kutiba alal ladzina min qablikum, seperti apa yang mereka lakukan, seperti apa kaum-kaum sebelumnya berpuasa. Maka kita diwajibkan untuk tidak makan, tidak minum, menghindari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sehingga perlu adanya persiapan fisik untuk tubuh kita agar dapat beradaptasi dengan bulan puasa. Setidaknya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Setidaknya Rasulullah SAW pernah menganjurkan kepada kita berpuasa pada hari-hari Daud, Senin, Rabu, Jumat, hari-hari Daud, hari yang puasa tidak puasa, puasa tidak puasa. Begitulah Rasulullah menganjurkan kita untuk berpuasa, mempersiapkan diri agar 1 bulan nanti di bulan puasa kita siap. Kita siap melakukan ibadah dengan keikhlasan di bulan yang mulia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain persiapan fisik, penting juga untuk melakukan persiapan mental menghadapi Ramadan. Persiapan ini bisa dilakukan dengan menanamkan kegembiraan dalam kita. Kita bergembira 10 hari lagi kita akan menghadapkan sebuah bulan, 1 bulan yang dimana di dalamnya penuh kerahmatan dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Secara psikologis, rasa gembira saat menyambut sesuatu akan menumbuhkan kecintaan untuk melakukan sesuatu. Dan jika kecintaan sudah tumbuh saat melakukan sesuatu, maka pasti hasilnya akan maksimal. Yang didapatkan adalah maksimal. Rasulullah pun telah mengingatkan dalam hadisnya untuk senantiasa bergembira untuk menyambut bulan puasa Ramadan.
dikatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala an-nar. Barang siapapun yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya. Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Diharamkan jasadnya untuk masuk neraka. Maka bergembiralah secara psikologis seperti apa yang khotib sampaikan tadi. Bergembiralah dengan apa yang akan datang kepada kita. Rasulullah pun telah mengingatkan kemuliaan-kemuliaan pada bulan Ramadan yang di dalam hadis riwayat Imam Nasai radhiyallahu anhu dikatakan, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan padamu berpuasa di bulan itu. Dalam bulan itu dibukalah pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Pada bulan itu juga terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain persiapan mental dengan rasa gembira, kita juga perlu untuk mempersiapkan diri dengan meningkatkan mental bekal pengetahuan agama. Sekaligus guna meningkatkan keimanan kita. Kita juga perlu untuk mendengarkan dan mempelajari fikih puasa. Kita juga perlu dan kita juga harus mengetahui bagaimana syariat Islam dalam berpuasa. Kita harus menghadiri majelis-majelis kajian-kajian Islam yang membahas tentang puasa. Karena bagaimanapun juga syariat diturunkan dengan ilmu. Jikalau ilmu tidak kita bisa dapatkan, bagaimana untuk melakukan berpuasa? Bagaimana kita berpuasa? Begitulah anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW dalam mempersiapkan bulan suci Ramadan, dalam mempersiapkan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mempersiapkan bulan yang di dalamnya turun Al-Quran, bulan yang ada satu malam lebih baik daripada 1000 malam, Lailatul Qadar. Ikhtiar ini juga dalam rangka menyatukan pemahaman dan jiwa kita beserta keluarga dengan bulan Ramadan ini, selain tentunya meningkatkan kuantitas atau frekuensi ibadah kita jelang dan selama bulan Ramadan. Semoga dengan ikhtiar lahir dan batin kita ini menyambut bulan Ramadan, kita dapat dengan maksimal memanfaatkannya sehingga kita akan benar-benar mencapai tujuan dari disyariatkannya ibadah puasa, yakni menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sebagai khatib mengatakan kepada hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-shaumu li wa ana ajzi." Puasa adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan akulah yang akan menghadiahkan ganjaran hadiah, lipatan hadiah kepada siapa yang berpuasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahil ghafiril dhanbi qabil tawbi syadidil iqabi bil tawb. La ilaha illa hu ilaihil masir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibihi.
أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر عبادك المجاهدين الموحدين في اليمن اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالب علم إلا نجحته ووفقته يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن